Bab 2331, Juru Tulis Waktu. Dengan pengetahuan yang dimiliki oleh Yang Mulia, saya berasumsi bahwa Yang Mulia telah mendengar berbagai macam keterampilan misterius di seluruh wilayah. Tanya Zuan. Tentu saja, Monster Lord mengangkat dagunya sedikit dengan bangga. Kemudian, dia sedikit mengernyit. Mengapa kamu bertanya tentang itu? Ada masalah sekarang, yaitu aku jelas tidak membunuh manajer Pi, dan tetua agung serta banyak anggota klan dari ras iblis sejati sebelumnya tahu itu. Tapi mereka semua dengan suara bulat menyatakan bahwa aku membunuh manajer Pi. Zuan memasang ekspresi serius. Apakah maksudmu mereka menyalahkanmu secara keliru? Sang penguasa monster mulai sedikit tidak sabar. Tidak, Zuan menggelengkan kepalanya. Aku tahu mereka benar-benar mempercayainya, dan bukan hanya mereka. Bahkan pelayan perempuanku berpikir bahwa aku membunuh manajer Pi. Apakah ada keterampilan yang dapat mengubah ingatan di dunia ini? Omong kosong. Bagaimana mungkin ada? Sang Raja Monster mulai berbicara. Namun, tiba-tiba dia memikirkan sesuatu di tengah kalimatnya dan terdiam. Ekspresinya berubah beberapa kali. Sekarang dia jelas sedang memikirkan sesuatu. Zuan menghela napas lega saat melihat reaksi ini. Kecurigaannya tampaknya benar. Beberapa saat kemudian, Raja Monster menatap Zuan dengan penuh minat. Kau benar-benar telah membuatku semakin menghormatimu. Kau benar-benar mampu membebaskan dirimu dari rasa bersalah melalui alasan semacam ini. Zuan menjawab, itu bukan alasan, itu hanya kebenaran. Aku yakin dengan kebijaksanaan Tuan, kau seharusnya sudah menyadari siapa yang menyebabkan masalah, kan? Ada spesies yang ahli dalam melakukan hal ini. Selain itu, kebetulan ada satu di antara mereka di kota bawah tanah ini sekarang. Monster Lord berhenti sejenak sebelum menatap Zuan lagi. Namun, keterampilan semacam itu mengubah ingatan semua orang. Mengapa hanya kamu yang menjadi pengecualian? Zuan terkejut. Itu mengejutkannya. Dia mengira bahwa skill itu tidak berguna melawan korban dan tidak terlalu memikirkannya. Namun, menilai dari apa yang dikatakan Monster Lord sekarang, dia seharusnya yakin bahwa dia sendiri yang membunuh manajer Pi. Mungkinkah karena dia bukan Donair yang sebenarnya, jadi dia tidak terpengaruh dengan cara yang sama? Dia bereaksi cepat dan berkata, saya tidak tahu. Mungkin ada kelemahan tertentu pada keterampilan itu yang kebetulan saya temukan. Monster Lord menatapnya. Secara mengejutkan, dia tidak mendesak masalah itu. Kemungkinan yang kau bicarakan memang ada, tetapi kita tidak dapat sepenuhnya menyimpulkan bahwa kau tidak membunuh Pianyang. Bagaimana dengan ini? Ceritakan semua yang terjadi hari ini secara terperinci. Jangan lewatkan detail apapun. Ya, Zuan lalu menceritakan semua yang terjadi dengan rinci. Selama proses berlangsung, Raja Monster terus mengajukan pertanyaan. Berkali-kali, dia menanyakan satu detail berulang kali. Dengan tekanan khusus yang diberikannya secara alami, tidak ada kebohongan yang akan luput dari perhatiannya. Meski begitu, dengan mentalitasnya saat ini, Zuan secara alami tidak akan terintimidasi oleh Raja Monster. Selain itu, dia tidak berbohong sejak awal. Monster Lord bertanya tentang kapan setiap detail terjadi. Semakin rinci pertanyaannya, semakin tenang Zuan. Itu berarti Monster Lord mempercayainya. Lebih jauh lagi, bahkan jika makhluk misterius itu mampu mengubah ingatan semua orang, mengetahui tentang keberadaan mereka tetap akan menciptakan kelemahan untuk dieksploitasi. Terakhir, waktu kejadiannya tidak cocok. Ketika manajer Pi meninggal, Zuan sedang terbang dengan elang kembali ke gua tempat tinggalnya. Banyak monster yang menyaksikannya, karena itu, tidak terlalu sulit untuk mengetahui kebenarannya melalui penyelidikan. Yang cermat, saya sudah mendengar apa yang Anda katakan. Anda dapat kembali dan menunggu kabar. Anda tidak diizinkan berkeliaran dengan sengaja. Bersiaplah untuk diinterogasi kapan saja. Raja Monster melambaikan tangannya untuk memberi isyarat agar Zuan pergi. Zuan memperhatikan ekspresinya yang muram. Raja Monster itu tampaknya tidak berminat untuk berbicara lebih banyak lagi. Sekarang dia agak penasaran. Mungkinkah makhluk misterius itulah yang membuat sang penguasa monster merasakan banyak tekanan? Dia telah mencoba bertanya tentang identitas individu tersebut dan informasi lainnya, tetapi Monster Lord sangat berhati-hati dan tidak mengungkapkan apapun. Para utusan istana terkejut melihat dia keluar dari aula utama. Mereka semua menghunus senjata dan mengelilinginya. Monster Lord berseru dari aula utama, biarkan dia kembali. Juga, singkirkan setengah dari penjaga dari wilayah True Demon.
Sisanya hanya perlu memastikan bahwa ras True Demon tidak mencoba melarikan diri. Ketika mendengar suara kuat itu, Zuan berpikir dalam hati bahwa Raja Monster ini benar-benar kuat. Mengerti, utusan istana bingung, tetapi mereka tidak berani bertanya lebih lanjut. Mereka hanya bisa minggir dan melihat Zuan pergi. Zuan tahu bahwa para wanita itu pasti sangat khawatir saat ini. Jika dia tidak bergegas dan kembali, akan sulit untuk memastikan bahwa mereka tidak melakukan hal bodoh. Karena itu, dia bergegas kembali. Namun di tengah penerbangannya, ia tiba-tiba menyadari sesuatu. Ia berhenti di dekat beberapa pohon dan berseru, "Teman, kau telah mengikutiku sejak lama. Tidakkah seharusnya kau menunjukkan dirimu?" Tepuk tangan meriah terdengar dari balik pohon di dekatnya begitu Zuan mengatakan itu. Seseorang melangkah maju dan berkata, "Kamu benar-benar membuatku terkesan, Donair." "Siapa kamu?" Zuan mengamati orang itu. Orang ini berbeda dari monster lainnya dan sangat mirip dengan manusia normal. Jika dia tidak berada di dunia monster saat ini, dia bahkan akan mengira bahwa dia telah bertemu dengan seorang tuan muda. Namun, ada topeng iblis di wajah pria itu yang menyembunyikan penampilan aslinya. "Siapa aku tidaklah penting. Sebaliknya, kau telah membangkitkan rasa ingin tahuku." Orang itu berjalan mengitari Zuan beberapa kali, mengamatinya sambil mendecakkan lidahnya. "Donair, tuan muda ras iblis sejati. Meskipun kau memiliki beberapa keterampilan, kau lebih dikenal karena gaya hidupmu yang penuh nafsu dan hedonisme. Siapa yang mengira bahwa semua orang benar-benar meremehkanmu?" Zuan tidak menjawab, dan diam-diam tetap waspada. Dia bahkan tidak bisa merasakan kekuatan pihak lain. Mungkinkah ini seseorang yang sekuat Monster Lord? Tapi bagaimana ini mungkin? Kau tidak perlu waspada terhadapku. Aku tidak datang ke sini untuk bertarung denganmu. Di sisi lain, aku benar-benar penasaran denganmu. Mengapa ingatanmu tidak terpengaruh? Suara di balik topeng itu tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Zuan berteriak, "Jadi semua ini karenamu." Saat ini, selain dia dan Monster Lord, hanya makhluk misterius itu yang tahu tentang fenomena pengubah ingatan. "Kau tidak terlihat begitu kuat. Apakah kau punya harta karun khusus?" Orang bertopeng itu bertanya pada dirinya sendiri. Tapi itu tidak masuk akal. Dengan kemampuanmu, bagaimana kau bisa mendapatkan sesuatu yang luar biasa itu? Lupakan dirimu, bahkan Monster Lord tidak akan bisa lepas dari pengaruhku jika dia tidak siap. Di seluruh dunia monster, mungkin hanya Lord of Slaughter yang lama. Dia tidak bisa menahan tawa saat berbicara. Dia jelas merasa kecurigaan ini agak tidak masuk akal. Bagaimana orang ini bisa memiliki hubungan apapun dengan Lord of Slaughter sebelumnya? Tetapi meskipun dia berbicara pada dirinya sendiri, Zuan terkejut. Sang penguasa, pembantaian, mungkinkah? Akhirnya dia menyadari mengapa dia tidak terpengaruh. Sang penguasa pembantaian telah dihancurkan oleh makhluk misterius yang dipanggil oleh persembahan tarian untuk alam semesta, hanya menyisakan satu hal, giginya yang seperti pisau. Gigi itu memiliki kekuatan untuk menetralkan semua jenis kemampuan. Tampaknya itu adalah benda suci yang diperoleh sang penguasa pembantaian di tahun-tahun awalnya, dan kemudian disempurnakan menjadi giginya sendiri. Itulah sebabnya dia kebal terhadap efek dari semua jenis keterampilan yang berbeda. Gigi itu ada bersamaku sekarang, jadi secara tidak sengaja gigi itu menetralkan efek keterampilan itu. Orang bertopeng itu ingin mengatakan sesuatu yang lain ketika tiba-tiba dia melihat ke udara. "Sepertinya aku tidak punya banyak waktu untuk mengobrol denganmu hari ini. Kita akan bertemu lagi." Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia menghilang. Pada saat yang hampir bersamaan, dua utusan istana terbang mendekat. "Tuan ingin kami mengawalmu kembali." Zuan tahu bahwa Raja Monster juga bereaksi, mungkin khawatir dia akan dibungkam oleh orang misterius itu. Dalam perjalanan kembali, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dalam benaknya, "Tuan Permaisuri, Tuan Permaisuri. Kau hanya mengingatku saat kau membutuhkan sesuatu." Millie muncul di sampingnya. Ia meregangkan tubuhnya dengan malas, memperlihatkan lekuk tubuhnya yang menakjubkan. Namun, ia adalah jiwa yang terikat pada Zuan. Kecuali ia sengaja menunjukkan dirinya, hanya Zuan yang bisa melihatnya. "Apakah kamu melihat pria bertopeng itu? Dia benar-benar bisa mengubah ingatan orang. Bukankah itu agak terlalu menakutkan?" Zuan masih merasa sedikit terguncang. "Orang itu, dia seharusnya menjadi juru tulis waktu," Millie menjawab dengan santai, seolah-olah dia sedang membuat keributan tentang hal yang tidak penting.
Bab 2332, Kebingungan tersebar. Juru tulis waktu. Zuan mengulanginya, tercengang. Dia belum pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya. Apa itu? Juru tulis waktu sama seperti kultivator, ini adalah jenis profesi yang istimewa. Atau mungkin mereka adalah murid makhluk tertentu, jelas Milly. Makhluk macam apa? Tanya Zuan. Milly menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa membicarakan mereka. Dengan kultivasimu saat ini, lebih baik kau tidak mendengar nama mereka. Zuan memutar matanya. Dia sudah terbiasa dengan ini. Milly selalu berbicara dengan teka-teki. Namun, dia tahu bahwa ada beberapa makhluk yang sangat kuat yang namanya tidak dapat dia ucapkan secara acak. Jika mereka merasakannya dan meliriknya, hanya tatapan itu saja dapat membunuhnya. Awalnya, dia masih agak skeptis akan hal itu karena dia sendiri sudah cukup kuat, tetapi persembahan tarian kepada alam semesta telah memanggil seseorang pada tingkat kekuatan itu, dan dia kemudian bertemu dengan Kaisar Necropolis, membuktikan kebenaran peringatan itu. Milly tampaknya hampir merasakan ketidakpuasannya. Setelah ragu-ragu sejenak, dia menjelaskan, misalnya, binatang pemusnah yang membawa kehancuran ke dunia monster ini sebenarnya adalah murid dari makhluk kuat lainnya. Kedua makhluk itu memiliki kekuatan yang sama. Zuan memasang ekspresi serius. Dunia monster sudah begitu kuat sehingga beberapa monster acak yang dikirim ke dunia kultivasi hampir menghancurkannya, namun dunia mereka perlahan dikalahkan oleh binatang pemusnah ini selama ribuan tahun. Peradaban dunia ini hampir hancur total, dan satu-satunya yang tersisa sekarang adalah kota bawah tanah ini. Namun, sesuatu yang menakutkan seperti binatang pemusnah hanyalah bawahan dan murid dari makhluk lain. Seberapa menakutkankah tuannya? Makhluk yang diikuti oleh juru tulis waktu juga memiliki kekuatan yang hampir sama. Apakah dunia ini memiliki begitu banyak ahli yang sangat kuat? Zuan berkata sambil mendesah, tiba-tiba aku merasa seolah-olah hidup sebagai tiran lokal di dunia kultivasi tidaklah seburuk itu. Mengapa repot-repot berinteraksi dengan orang-orang yang menakutkan ini? Tidak ada yang bisa disembunyikan dari mereka. Milly menatap Zuan dengan tatapan rumit. Yang diikuti binatang pemusnah ini adalah musuhmu. Dia akan menemukanmu suatu hari nanti. Zuan tercengang. Dia mengatakan apa yang dia katakan tanpa banyak berpikir, tidak pernah menyangka Milly tiba-tiba menyampaikan berita yang mengejutkan seperti itu. Dia hampir mati rasa saat bertanya, orang macam apa aku ini? Kenapa aku harus menjadi musuh orang seperti itu? Bawahan makhluk itu, binatang pemusnah. Tidak. Bahkan dunia yang dihancurkan binatang pemusnah ini memiliki banyak makhluk yang lebih kuat dari Zuan. Dia tidak bisa menahan perasaan seolah-olah seekor gajah memperlakukan semut sebagai setara. Ide itu tidak masuk akal. Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Itu karena kamu terlalu lemah saat ini sehingga pihak lain tidak akan memperhatikanmu untuk beberapa waktu. Milly menyeringai ketika dia melihat bagaimana Zuan tampak seolah-olah semua yang dia tahu telah digulingkan. Kata-katamu yang menenangkan hanya membuatku merasa lebih buruk. Zuan merasa sangat frustrasi. Bukankah kau yang terus bertanya tentang hal-hal ini, hanya untuk merasa kesal ketika aku tidak memberitahumu tentang banyak hal? Namun, ini adalah reaksimu ketika aku memberitahumu hal-hal ini. Milly memutar matanya dan mencibir. Zuan terdiam. Ia segera berkata sambil tersenyum meminta maaf, sayalah yang tidak mengerti usaha Tuan Permaisuri. Saya salah. Para utusan istana meliriknya dari sudut mata mereka. Mengapa orang itu menunjukkan ekspresi aneh seperti itu pada udara kosong? Tetap saja, mereka tidak menyalahkannya karena sedikit tidak stabil. Dia hampir membuat seluruh rasnya dibasmi oleh Monster Lord setelah dituduh membunuh manajer Pi. Dia pasti sedikit kehilangan akal karena takut. Zuan tahu mereka tidak bisa melihat Milly dan tidak mau repot-repot menjelaskan apapun. Dia terus bertanya kepada Milly, kakak permaisuri, makhluk itu terlalu jauh dariku. Untuk saat ini, mari kita bicarakan juru tulis waktu yang sedikit lebih dekat. Milly merasa sedikit kagum. Zuan masih mampu menyesuaikan kembali pola pikirnya setelah mendengar berita mengerikan itu dan tidak terlalu terpengaruh. Tahun-tahun penuh cobaan dan kesengsaraan ini telah menciptakan tekad yang benar-benar kuat dalam dirinya. Yang disebut juru tulis waktu ini tidak lain adalah seseorang yang mencatat berbagai hal dalam buku sejarah waktu, jawab Milly. Buku sejarah waktu, istilah itu terdengar agak familiar bagi Zuan. Dia pernah melihatnya di internet. Buku sejarah waktu sebenarnya bukanlah sebuah buku.
Ada yang mengatakan bahwa buku itu memiliki tampilan luar seperti sebuah buku, tetapi buku itu ada di mana-mana di berbagai surga dan alam, jelas Millie. Zuan agak bingung. Bagaimana mungkin buku seperti itu ada di mana-mana di seluruh kosmos? Bukankah itu berarti ada benda seperti itu di sekelilingnya juga? Dia melihat ke kiri dan ke kanan. Tidak ada buku sama sekali. Dia bahkan tidak bisa merasakan buku apapun di dunia kultivasi, tempat dia mengelola otoritas dunia itu. Sesuai dengan namanya, buku ini mencatat segala macam sejarah di berbagai surga dan alam. Begitu sesuatu ditulis, kecuali beberapa orang terpilih, semua orang pasti melihatnya sebagai sejarah nyata, jawab Millie. Zuan terkejut. Bukankah itu menjadikannya semacam keterampilan ramalan yang hebat? Millie tampak menghina saat berkata, bagaimana itu bisa dibandingkan dengan keterampilan ramalan yang hebat? Pada akhirnya, buku sejarah waktu hanya mencatat beberapa peristiwa sejarah palsu. Jika seseorang melihatnya, catatan mereka akan terbukti salah. Kemudian, apa yang mereka tulis akan selamanya menghilang di seluruh alam semesta. Semua orang akan mendapatkan kembali ingatan asli mereka, seperti yang telah kamu lakukan kali ini. Zuan mulai berpikir sendiri. Dilihat dari apa yang kau katakan, buku sejarah waktu ini sepertinya hanya mencatat sejarah yang salah. Benar sekali, buku sejarah waktu adalah sesuatu yang hanya digunakan ketika seseorang mengubah sejarah nyata demi suatu tujuan. Dengan begitu, semua orang di seluruh alam semesta dapat diyakinkan untuk berpikir bahwa peristiwa palsu itu benar-benar terjadi, jawab Millie. Para juru tulis waktu ini benar-benar tercela. Kalau begitu, bukankah itu berarti mereka akan dengan mudah menjadi musuh publik seluruh dunia, dan menjadi sasaran pemusnahan? Ketika dia mengingat apa yang baru saja dia alami, Zuan menjadi kesal. Jika bukan karena dia kebetulan memiliki gigi mistis yang dapat menembus semua jenis keterampilan, dia pasti akan mati tanpa tahu bagaimana itu bisa terjadi. Berbagai alam memang membenci juru tulis waktu, tetapi orang di balik orang-orang itu terlalu kuat. Lebih jauh lagi, pergerakan juru tulis waktu selalu misterius, dan sulit untuk waspada terhadap mereka. Tidak banyak yang bisa merasakan keberadaan mereka, dan sangat sedikit yang tahu tentang mereka dan betapa berbahayanya mereka. Kecuali benar-benar diperlukan, orang tidak mau menyinggung mereka. Kalau tidak, siapa yang tahu bagaimana mereka bisa memutarbalikkan sejarah? Tidak ada yang ingin menjadi musuh orang-orang ini. Millie sedikit mengernyit. Dia merasa sedikit pusing ketika memikirkan juru tulis waktu ini juga. Dia berpikir sebentar sebelum menambahkan, lebih jauh lagi, juru tulis waktu ini mungkin tidak selalu menyimpan motif buruk. Itulah sebabnya orang-orang besar diam-diam mengizinkan keberadaan mereka. Mengubah sejarah tidak cukup buruk. Zuan benar-benar tidak mengerti apa maksudnya. Millie berpikir sejenak sebelum memberi contoh. Ada beberapa pengetahuan ilmiah dalam ingatanmu, jadi bagaimana dengan ini? Bayangkan ada sistem khusus yang memiliki masukan yang tak terhitung jumlahnya tetapi hanya satu keluaran. Jika setiap kondisi yang dimasukkan sudah ditentukan sebelumnya, bukankah keluarannya juga sudah ditetapkan? Zuan mengangguk. Itu benar. Apa yang dilakukan para juru tulis waktu itu sama saja dengan mengubah beberapa kondisi masukan untuk melihat apakah mereka dapat mengubah keluaran tunggal itu, kata Millie hati-hati. Zuan sedikit terharu. Kalau begitu, bukankah itu berarti mereka harus tahu kesimpulan seperti apa yang dihasilkan? Bagaimana mereka bisa tahu apakah itu baik atau buruk? Millie menggelengkan kepalanya. Aku tidak begitu tahu. Kau bisa menyelidikinya sendiri nanti. Zuan menatapnya lama. Tuan Permaisuri, aku merasa seolah-olah Anda semakin misterius. Bukankah Anda mengatakan bahwa hanya sedikit makhluk di seluruh alam semesta yang tahu tentang juru tulis waktu? Namun, Anda sebenarnya sangat mengenal hal-hal ini. Jangan mencoba mengorek lebih banyak hal dariku. Millie memutar matanya. Aku sudah bilang padamu bahwa aku sedang memulihkan beberapa ingatan, tetapi masih ada lebih banyak ingatan yang belum aku pulihkan. Aku sudah memberitahumu hampir semua yang aku bisa. Mengenai sisanya, aku tidak bisa memberitahumu, jadi tidak ada gunanya bahkan jika kau bertanya. Zuan tersenyum. Aku hanya tahu bahwa permaisuri tidak akan menyakitiku, dan itu sudah cukup. Memang tidak ada gunanya terlalu banyak memikirkannya sekarang. Ekspresi Millie berubah serius. Jangan percaya pada siapapun tanpa menahan diri, dan aku tidak terkecuali. Kalau tidak, kau akan mati tanpa tahu bagaimana kejadiannya. Namun Zuan tersenyum saat menjawab,
Jika aku bahkan tidak bisa mempercayai orang terdekat di sampingku, bukankah aku akan benar-benar sendirian? Itu terlalu menyedihkan. Lagi pula, kekuatan satu orang akan selamanya terbatas. Orang-orang masih lebih kuat dalam jumlah. Millie menjadi linglung saat mendengar kata-kata yang terdengar sangat familiar itu. Namun, dia segera berkata sambil mencibir, tahukah kau berapa banyak teknik di dunia ini yang memungkinkan seseorang untuk meniru orang lain? Misalnya, keterampilan transformasi segudang yang kau miliki, dan keterampilan juru tulis waktu yang dapat mengubah ingatan seseorang. Memang agak berisiko, tetapi aku tetap ingin memilih untuk mempercayai orang-orang di sekitarku. Hanya saja aku perlu memastikan untuk tetap waspada. Zuan menggunakan kesempatan itu untuk menambahkan, misalnya, kamu bisa memberitahuku batasan seperti apa yang dimiliki juru tulis waktu itu dalam mengubah sejarah. Dengan begitu, akan lebih mudah bagiku untuk menggagalkan rencana mereka. Ketika mendengar apa yang dikatakannya, Millie tidak dapat menahan ekspresi termenung. Jumlah orang semakin banyak. Dulu dia tidak bisa berbuat banyak sendirian, jadi tidak mengherankan jika sekarang. Tentu saja ada batasannya, jelas Millie. Misalnya, sulit bagi seorang juru tulis waktu untuk mengubah sepotong sejarah begitu saja. Sebaliknya, mereka harus membuat beberapa modifikasi rasional berdasarkan sesuatu yang benar-benar terjadi. Kalau tidak, jika seseorang mengetahui bahwa ada yang tidak beres, catatan sejarah itu akan hilang. Bab 2333, Pengunjung. Jadi mereka perlu membuat perubahan berdasarkan apa yang terjadi di dunia nyata. Zuan mengenang pengalaman pribadinya. Kalau sudah seperti ini, itu bukan berarti tak bisa dihentikan sepenuhnya. Seolah merasakan perubahan dalam pikirannya, Millie menjelaskan, jangan ceroboh. Para juru tulis waktu tidak dapat menciptakan sesuatu dari udara tipis, tetapi keterampilan mereka masih hampir mustahil untuk dilawan. Siapa yang tahu berapa banyak makhluk kuat yang telah hancur di tangan mereka? Tentu saja, aku akan berhati-hati, jawab Zuan. Jika bukan karena gigi penguasa pembantaian, dia mungkin juga akan ditipu. Dia berkata, Kakak Permaisuri, kamu bilang tidak banyak orang yang tahu tentang juru tulis waktu. Apakah menurutmu penguasa monster tahu tentang mereka? Millie sedikit mengernyit. Secara teori, kemungkinan dia tahu tidak akan tinggi, tetapi reaksinya tampaknya membuktikan bahwa dia memang tahu tentang mereka. Itu membuat segalanya agak aneh. Zuan terkejut. Dilihat dari nadanya, dia tampak meremehkan Raja Monster. Seolah-olah wajar saja jika dia mengetahui hal-hal yang tidak diketahui Raja Monster. Itu saja sudah menjelaskan banyak hal. Namun, dia tidak terus bertanya. Dia sudah tahu dari percakapan mereka bahwa dia menyembunyikan informasi tentang banyak hal demi dirinya. Tidak ada gunanya menambah kekesalan sekarang. Millie kembali tidur setelah menjawab pertanyaannya. Zuan tahu bahwa dia butuh tidur untuk memulihkan diri saat ini, dan tidur juga tampaknya dapat membuka ingatannya. Meskipun dia tidak tahu bagaimana cara kerjanya, itu adalah hal yang baik, jadi dia tentu saja tidak bisa terlalu mengganggunya. Tak lama kemudian, Zuan dan para utusan istana kembali ke wilayah iblis sejati. Para utusan istana dan para pengawal di sana bertukar beberapa patah kata, dan sebagian besar pengawal dibawa pergi. Para utusan kemudian pamit. Tetua Agung itu terkejut sekaligus gembira mendengar bahwa ras iblis sejati telah diselamatkan. Donair, bagaimana caranya kamu melakukannya? Zuan tersenyum. Tuan adalah orang yang berakal sehat. Ketika saya menjelaskan masalah ini kepadanya secara rinci, dia dengan bijak menyimpulkan bahwa saya salah disalahkan. Tetua Agung itu menepuk pahanya dan berkata dengan penuh penyesalan, aku benar-benar mengecewakanmu sebelumnya. Aku bahkan salah paham dan mengira kau membunuh manajer Pi. Banyak orang dari ras iblis sejati juga berbicara hal-hal yang tidak menyenangkan tentangmu. Penatua yang agung, Anda tidak perlu terlalu mempermasalahkannya, Zuan menghibur. Ini bukan salah Anda, hanya saja musuh yang bersembunyi terlalu licik. Sosok bertopeng misterius itu muncul dalam pikirannya. Mengapa dunia yang akan hancur ini memiliki seorang juru tulis waktu? Di mana dia bersembunyi, dan mengapa dia tiba-tiba muncul? Ekspresi Tetua Agung itu sedikit mereda. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, meskipun masalah ini adalah kesalahpahaman, Tuan tidak langsung membunuhmu karena marah dan bahkan dengan sabar mendengarkan penjelasanmu. Dia benar-benar sangat menghargaimu. Dia tidak pernah menganggapmu begitu tinggi di masa lalu. Acts by Pub Future.
Aku juga tidak tahu mengapa. Mungkin tuanku perlu menempatkanku di sisinya untuk membantunya dalam urusan tertentu, jawab Zuan. Kemungkinan besar hubunganku dengan Salamai yang membuat Tuhan memutuskan aku masih berguna. Membutuhkanmu untuk urusan tertentu. Tetua agung itu memasang ekspresi aneh. Meskipun tuan muda itu tidak sepenuhnya manja dan sembrono, dia tidak jauh lebih baik. Apa yang bisa dilihat oleh Monster Lord dalam dirinya? Tunggu, tetua agung itu tiba-tiba menatap Zuan. Pemuda ini tampan dan percaya diri. Ia terkenal karena ketampanannya di antara ras iblis sejati. Lebih jauh lagi, perjalanan ke dunia kultivasi ini tampaknya telah membuatnya lebih dewasa. Sisi femininnya yang sedikit kini telah hilang, kini tergantikan oleh pesona heroik. Manajer Pi sudah meninggal, jadi tuannya pasti sedang mencari pengganti. Sementara itu, tuan mudanya sangat tampan. Sedikit simpati muncul di matanya saat dia menyadari hal itu. Dia membungkuk kepada Zuan. Tuan muda benar-benar telah berkorban terlalu banyak untuk ras iblis sejati. Pengorbanan, apa yang aku korbankan? Zuan bingung. Saya mengerti. Tetua agung itu menatap pantatnya dan berpikir, seperti yang diharapkan. Saya tidak akan pernah menyebutkan masalah ini lagi di masa mendatang. Saya juga tidak akan mengizinkan anggota klan berbicara sembarangan. Semua orang akan mengukir pengorbanan tuan muda dalam-dalam di hati kita. Dia membungkuk dengan serius setelah mengatakan itu, lalu pergi. Zuan menatap orang tua itu dengan bingung. Apakah ada yang tidak ku ketahui? Mengapa orang itu berbicara dengan aneh? Beberapa saat kemudian, dia akhirnya menyadari apa itu. Bajingan, wajahnya menjadi merah padam. Ini sungguh tidak masuk akal. Tetua agung yang terhormat itu tidak punya apa-apa selain kotoran di kepalanya. Ah Su, para wanita itu keluar untuk menemuinya ketika mereka menerima berita itu. Mata mereka berkaca-kaca ketika melihatnya. Mereka khawatir bahwa mereka akan terpisah selamanya. Mereka tidak menyangka dia akan kembali dengan selamat secepat ini. Pei Mianman ingin sekali berlari ke pelukannya dengan gembira, tetapi dia melihat Yun Yuking hendak melakukan hal yang sama. Yun Yuking juga memperhatikan gerakannya dan merasa canggung. Pei Mianman menyadari situasinya tidak terlalu baik, jadi dia juga membeku di tempat. Dari orang-orang yang tersisa, Suolunsi dan Zuan belum mencapai level itu. Meskipun dia sangat mengaguminya, dia tidak berani menunjukkan emosi yang berlebihan di depan yang lain. Xie Daoyun juga sama, dia lembut dan pendiam. Meskipun adegan ini benar-benar mengharukan, dia tahu bahwa kakak perempuan Pei dan yang lainnya masih ada di dekatnya. Sedangkan untuk Jiang Luofu, peluangnya untuk melakukan sesuatu bahkan lebih kecil. Hanya Ji Xiaoxi yang paling murni. Dia tidak peduli dengan semua itu. Dia banyak menangis, dan sekarang dia tiba-tiba mendengar bahwa Zuan telah kembali. Dia sangat gembira sehingga dia langsung melompat ke pelukannya. Dia memeluknya erat-erat sambil terisak-isak, "Kakak Su." Saat merasakan tubuhnya yang gemetar, Zuan menyadari betapa takutnya dia. Dia merasakan kelembutan memenuhi dirinya. Dia menepuk bahunya dengan lembut. "Aku baik-baik saja. Jangan menangis, Xiaoxi." Para wanita itu merasa sedikit menyesal, tetapi sekarang perasaan itu tergantikan oleh rasa lega. Xiaoxi sangat menggemaskan, dan dia juga memiliki kepribadian yang baik, jadi semua orang memperlakukannya seperti adik perempuan. Dia dan Zuan hanya bersikap seperti saudara kandung, jadi mereka tidak memikirkan hal lain. Semua reaksi emosional itu benar-benar terjadi dalam sekejap. Mereka semua dipenuhi dengan kebahagiaan karena Zuan telah kembali. Mereka dengan gembira bertanya tentang apa yang terjadi. "Mari kita bicara di dalam. Ini adalah topik yang sangat penting," jadi Zuan membawa mereka ke dalam gua terlebih dahulu. Dia memasang beberapa penghalang kedap suara sebelum menjelaskan semuanya. Ada banyak hal yang harus dia sembunyikan dari Tetua Agung, tetapi dia tidak perlu menyembunyikannya dari mereka. "Kami sebenarnya salah paham dan berasumsi bahwa Anda benar-benar membunuh manajer Pi, tetapi kami seharusnya tidak melakukannya." Pei Mianman menggigit bibirnya erat-erat. Napasnya tergesa-gesa dan dadanya naik turun. Dia merasa sangat menyesal, tidak tahu mengapa dia tidak mempercayai kekasihnya. "Tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Sebaliknya, seorang juru tulis waktu sedang membuat masalah." Zuan menjelaskan. Time Scribe, semua wanita itu benar-benar terkejut. Mereka tidak menyangka akan ada kemampuan yang luar biasa seperti itu. Kalau begitu, di masa depan, bahkan ingatan kita pun tidak akan bisa diandalkan.
Jiang Luofo memasang ekspresi khawatir dan sedikit ketakutan di matanya. Ini terlalu menakutkan. Dia bahkan tidak tahu apakah yang ada di kepalanya itu nyata atau palsu. Meskipun kemampuan juru tulis waktu sangat misterius, bukan berarti tidak ada kelemahannya. Zuan kemudian menjelaskan kelemahan kemampuan itu kepada mereka. Mereka merasa sedikit lebih tenang setelah mendengarkan penjelasannya. Kakak Zhu, kau bahkan tahu tentang profesi dan kemampuan seperti ini yang tidak kami ketahui. Apa yang tidak kau ketahui di dunia ini? Suolunsi tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata sambil mendesah. Matanya dipenuhi dengan kekaguman. Yang lain mengangguk. Bahkan Jiang Luofu pun merasa sangat kagum. Dulu, Zuan hanyalah seorang anak laki-laki yang harus diasuhnya di kota Bright Moon. Dia tidak menyangka dia akan menjadi begitu besar dan dapat diandalkan. Ada banyak hal yang tidak ku ketahui. Zuan mendesah. Ia memikirkan bagaimana Mili sering hendak mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu pada akhirnya, juga apa yang dikatakan Kaisar Necropolis saat itu. Terlalu banyak misteri. Semua orang penasaran dan ingin bertanya lebih lanjut, tetapi tiba-tiba, terdengar suara dari luar. Awalnya, saya khawatir dengan keselamatan Tuan Muda, tetapi Tuan Muda sudah dikelilingi oleh wanita cantik dan ternyata baik-baik saja. Bab 2334, Sebuah Kesepakatan. Sepertinya dia adalah putri dari generasi sebelumnya. Pei Mianman tersenyum aneh saat berkata, kamu harus cepat pergi. Jangan biarkan dia menunggu terlalu lama. Para wanita lainnya tidak dapat menahan senyum. Mereka semua mendesaknya untuk pergi. Jika wanita lain yang begitu berbakti kepada Zuan, mungkin mereka akan merasa cemburu. Namun Salame ini benar-benar memiliki estetika yang berbeda. Mereka sangat percaya kepada Zuan di sini. Saya menyapa nona pertama. Zuan membungkuk setelah keluar dari gua. Salame tampak tenggelam dalam pikirannya sebelum mendengarnya. Dia menatapnya, dan matanya bergerak sedikit. Kupikir kau telah ditangkap oleh Monster Lord dan diinterogasi, tetapi kau bahkan tidak memiliki satu pun luka di tubuhmu. Zuan tersenyum. Mungkin aku termasuk orang yang beruntung. Keberuntungan itu sungguh luar biasa. Salamai mengamatinya sambil tersenyum lebar. Raja Monster dikenal temperamental. Suasana hatinya makin buruk akhir-akhir ini karena kekalahan beruntun di garis depan. Setelah kau membunuh hewan peliharaan jantannya, kupikir aku tak akan bisa bertemu denganmu lagi. Zuan sedikit mengernyit. Nona pertama sepertinya menyiratkan sesuatu. Salamai menatap lurus ke matanya. Bisakah aku mempercayaimu? Apa maksud dari nona pertama? Zuan menjawab dengan heran. Salamai ini tidak bodoh. Dia sangat merasakan ada yang tidak beres. Salamai menyingkirkan senyumnya. Sebuah bilah melengkung tiba-tiba muncul di tangannya, diarahkan ke lehernya. Dia berkata dengan galak, bicaralah. Apakah kamu sudah diam-diam berpihak pada Monster Lord? Meskipun dia cepat, dengan kultivasi Zuan saat ini, tidak terlalu sulit untuk menghindarinya. Namun, dia berdiri di tempat dan membiarkan bilah pedang itu berada di lehernya. Jika nona pertama tidak mempercayaiku, apakah beberapa kata dariku akan membuatmu berubah pikiran? Sedikit keterkejutan muncul di mata Salamai. Ia menarik kembali bilah pisaunya. Jika kau mencoba mengatakan sesuatu dengan hati nurani yang bersalah, maka kau pasti sudah mati. Zuan terkekeh dan tidak mau berdebat dengannya. Terima kasih sudah menunjukkan kelonggaran, Salamai. Salamai menatapnya ragu. Kau benar-benar tidak mengkhianatiku. Pertama-tama, Nona, tolong pikirkan reaksi seperti apa yang akan ditunjukkan oleh Raja Monster jika dia mengetahui hubungan kita. Apakah aku perlu mengambil risiko itu? Jawab Zuan. Itu benar. Salamai mengangguk sedikit. Aku yakin kau tidak sebodoh itu. Zuan menghela napas lega. Dibandingkan dengan Raja Monster, Salamai masih sedikit kurang pengalaman. Di sisi lain, apa sebenarnya yang ingin dilakukan Raja Monster? Dia tahu semua yang ingin dilakukan Salamai, tetapi dia belum memutuskan untuk menyingkirkannya. Nona pertama, Anda tidak datang ke sini hanya untuk memberitahuku hal-hal ini, kan? Tanya Zuan. Tentu saja tidak. Salamai tampak sedikit malu. Karena kamu masih bisa dipercaya, aku perlu meminta bantuanmu. Bantuan macam apa? Dilihat dari keraguannya, Zuan tahu ini bukan pekerjaan mudah. Salamai ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya berkata, bantu aku menyelamatkan pamanmu. Apa yang terjadi pada Mojart? Tanya Zuan, tercengang. Ketika kami mendengar sesuatu terjadi padamu, aku menugaskan pamanmu untuk mencari cara menyelamatkanmu.
Namun, keberadaannya terbongkar, dan utusan istana menangkapnya. Saat ini dia dikurung di istana, kata Salamai cepat. Itu kebohongan yang tidak bisa dipercaya, kata Zuan sambil mencibir. Intervensi juru tulis waktu terjadi terlalu cepat. Dia menolak untuk percaya bahwa dia telah menerima informasi secepat itu, dan terlebih lagi bahwa dia akan membuat Mojart mengambil risiko yang sangat besar untuk menyelamatkannya dengan hubungan mereka saat ini. Wajah Salamai memanas. Tuan muda memang pintar, seperti yang diharapkan. Saya benar-benar tidak punya pilihan lain dan mengatakan itu karena putus asa. Saya harap Tuan muda bisa memaafkan kesalahan itu. Apa sebenarnya yang terjadi dengan Mojart? Zuan tentu saja tidak akan mengkritiknya atas masalah sekecil itu. Salamai kini menjelaskan, sebenarnya, secara tegas, apa yang kukatakan tidak terlalu jauh dari kebenaran. Raja Iguana Hijau dan Raja Gila telah terbunuh, jadi kami perlu mencari cara lain untuk memasuki perbendaharaan. Paman mau pergi menghubungi teman-teman lamanya untuk melihat apakah mereka dapat membantumu memasuki perbendaharaan dan menemukan bahan-bahan khusus yang kau minta. Namun, siapa yang mengira bahwa ia akan ditemukan oleh utusan istana? Ia kalah jumlah dan ditangkap. Ia saat ini dikurung di penjara kekaisaran. Zuan bahkan tidak tahu harus berkata apa. Bahkan orang sepertimu ingin melawan Monster Lord. Dia berpikir sejenak sebelum berkata, saya khawatir Nona pertama telah menemukan orang yang salah untuk ini. Kekuatan super macam apa yang saya miliki yang dapat menyelamatkan Mojart dari penjara kekaisaran? Ia menambahkan dalam hati, kau tidak bisa mempercayakan masalah penting kepada anak yang belum dewasa. Sepertinya aku harus mencari cara lain untuk masuk ke dalam perbendaharaan. Tentu saja aku tidak akan menyuruhmu melakukan hal sesulit itu. Kami tidak membutuhkanmu untuk melakukan hal seperti itu, kami hanya membutuhkanmu untuk menemukan cara untuk menarik Monster Lord keluar dari istana. Kami kemudian akan menyuruh orang-orang kami sendiri menyusup ke penjara kekaisaran dan menyelamatkan pamanmu. Salamai menatapnya. Manajer Pi yang sangat disayanginya terbunuh, tetapi dia bahkan tidak menyiksamu. Sepertinya dia cukup mempercayaimu. Aku percaya kamu pasti punya cara. Dia juga tidak tahu mengapa Monster Lord membiarkan Donair pergi. Dia mengira Donair telah mengkhianatinya, tetapi dilihat dari percakapan mereka sebelumnya, sepertinya itu tidak benar. Itu berarti Monster Lord mungkin menyukainya. Manajer Pi sudah meninggal, jadi Monster Lord tentu saja membutuhkan hewan peliharaan jantan baru. Sementara itu, Donair berkulit mulus dan terkenal tampan. Dia jauh lebih tampan daripada Manajer Pi. Monster Lord pasti menginginkannya. Jika Donair menggunakan sedikit perangkap madu, dia akan bisa mengajak Monster Lord jalan-jalan. Tentu saja, dia mempertimbangkan harga dirinya dan tidak bisa mengucapkan kata-kata itu dengan lantang. Zuan merasa ekspresinya aneh, tetapi dia tidak tahu mengapa. Dia mendengus dan menjawab, mengapa aku harus mengambil risiko sebesar itu untuk membantumu? Salamai mengumpat dalam hati, berpikir, dengan hubunganmu dengan Monster Lord, risiko macam apa yang akan ada? Tentu saja, di luar, dia berkata, kami sudah memberitahu kamu tentang manfaat yang akan kamu terima dengan bekerja sama dengan kami. Selain itu, mungkinkah kamu benar-benar baik-baik saja dengan selamanya, selamanya melayani Monster Lord? Dia tahu bahwa Donair adalah seorang playboy terkenal. Namun, dia menyukai wanita cantik, dan jelas tidak ingin menjadi manajer Pi kedua. Hanya saja situasinya lebih besar daripada orangnya. Dia memberinya kesempatan untuk terbebas dari penderitaan itu. Zuan merasa kata-katanya agak aneh. Dia menjawab, hanya itu. Itu tidak cukup. Salamai menggertakkan giginya. Lalu apa yang kau inginkan? Ketika mendengar pertanyaan itu, Zuan mengamatinya. Dia mulai berpikir sendiri. Salamai menutupi dadanya dan secara refleks mundur. Lebih baik kau tidak memikirkanku. Aku sudah punya seseorang yang kucintai. Zuan terdiam. Wanita ini tampaknya sangat percaya diri. Saya butuh buku panduan formasi, buku panduan pengobatan, dan beberapa obat khusus. Zuan menyebutkan nama-nama beberapa obat. Itu semua adalah hal-hal yang pernah diceritakan oleh Ji Xiaoxi. Bagaimanapun, bidang pengobatan ras iblis sejati masih terbatas, jadi mereka masih kekurangan banyak bahan. Ji Xiaoxi membutuhkan lebih banyak bahan dan pengetahuan untuk mencapai tujuannya. Untuk apa kau membutuhkan semua ini? Salamai bingung. Dari apa yang ku ketahui, Tuan muda berasal dari keluarga formasi yang hebat.
Saya baru-baru ini mempelajari formasi dan menemui sedikit hambatan, jadi saya mengumpulkan sumber daya. Sebanyak mungkin untuk melihat apakah saya bisa membuat terobosan. Zuan sudah menyiapkan penjelasan. Mengenai obatnya, pelayan perempuan saya tertarik padanya. Salamai tak kuasa menahan senyum. Tuan muda benar-benar memperlakukan kaum Hawa dengan baik. Pantas saja kau bertindak gegabah untuk melindungi wanita-wanita itu. Baiklah, kebetulan saja aku punya beberapa. Dia segera mengeluarkan setumpuk potongan batu giok dan beberapa kantong penyimpanan. Ini adalah buku panduan formasi dan buku panduan pengobatan yang telah kami kumpulkan. Meskipun buku-buku ini mengandung pengetahuan yang baik, buku-buku itu mungkin tidak berguna bagi tuan muda. Koleksi yang lebih lengkap ada di gudang istana. Aku akan memenuhi janjiku untuk membawamu masuk. Terima kasih, Nona pertama. Saya akan mencari cara untuk memancing keluar Monster Lord. Zuan menerima semuanya tanpa berkedip. Dia sebenarnya sudah siap untuk membantunya sejak awal. Hal-hal ini hanyalah bonus yang tak terduga. Dia hanyalah pengunjung di dunia monster ini, dan tidak memiliki banyak bantuan. Dia tentu saja tidak akan menyerahkan kue-kue besar yang Salamai lemparkan kepadanya. Para ahli Salamai yang menyerang penjara kekaisaran akan menjadi kesempatan yang baik. Dia bisa menggunakan kesempatan itu untuk memasuki perbendaharaan. Saat ini, satu-satunya masalah adalah mencari cara untuk membawa Monster Lord pergi. Bab 2335, bantal disediakan segera saat kelelahan menyerang. Salamai tidak dapat menahan rasa senangnya saat mendengar persetujuannya. Kalau begitu, aku akan menunggu kabar darimu. Tapi bagaimana aku bisa menghubungimu? Zuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Salamai berpikir sejenak, lalu menyerahkan liontin giok kepadanya. Ia mengangkat separuh liontin lainnya dan berkata, masukkan kimu ke dalam dan aku akan bisa merasakannya. Aku akan datang menemuimu. Baiklah, tunggu aku menghubungimu. Zuan menyimpan liontin itu. Kau harus cepat, atau aku tidak tahu siksaan macam apa yang akan dialami pamanmu. Bahkan mungkin nyawanya terancam. Salamai tampak sangat khawatir. Zuan mengangguk. Aku perlu berpikir sejenak tentang cara membujuk Raja Monster. Salamai menyuarakan pengertiannya. Tidak apa-apa, ini bukan masalah mudah. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Aku akan mengumpulkan bawahanku, jadi aku bisa memulai penyelamatan kapan saja. Setelah berkata demikian, wanita itu pun berpamitan. Zuan kembali ke gua dan menceritakan kejadian yang baru saja terjadi. Kelompok penguasa pembantaian ini tampaknya agak tidak bisa diandalkan, bukan? Mereka benar-benar ditangkap dengan mudah. Jiang Luofu tidak bisa menahan rasa khawatir. Bekerja sama dengan mereka mungkin sebenarnya sangat tidak menguntungkan bagi kita. Jangan khawatir, aku hanya ingin memanfaatkan penyelamatan Mojart sebagai pengalih perhatian agar aku bisa mengunjungi perbendaharaan, kata Zuan sambil tersenyum. Yun Yuking bertanya dengan heran, kau tidak akan menunggu orang-orang Salamai untuk membantumu. Zuan menggelengkan kepalanya, menaruh harapan pada orang lain sepertinya tidak bijaksana. Melihat peluang yang sangat besar saat ini, tampaknya lebih baik jika saya sendiri yang memanfaatkan peluang itu. Benar sekali, Yun Yuking mengangguk. Kalau begitu, apakah kau sudah memikirkan cara untuk membawa pergi Raja Monster? Belum, tapi aku sudah punya rencana awal, jawab Zuan. Xie Daoyun tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata sambil mendesah. Aku selalu merasa seolah-olah hal-hal yang tampaknya mustahil bagi kita, tidak pernah menjadi masalah besar bagi kakak besar Su. Zuan berkata sambil tersenyum, itu hanya masalah kebiasaan. Jika Anda merasa sesuatu itu mustahil, Anda akan terus memikirkan alasan mengapa itu mustahil. Namun, selama Anda menyingkirkan pikiran-pikiran yang mengganggu itu dan memutuskan bahwa itu mungkin, Anda tidak akan memikirkan semua skenario kegagalan itu dan sebaliknya dapat fokus pada masalah yang ada. Itu membuat masalah lebih mudah dipecahkan. Semua wanita itu memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Jiang Luofu tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Zuan. Berapa banyak darah, api, dan kerja keras yang dia lalui untuk mencapai kondisi pikiran yang tenang ini. Dulu dia memandangnya sebagai seorang anak muda, tetapi sekarang, dia semakin merasa bahwa dia adalah seorang laki-laki yang penuh pesona. Pei Mianman mengambil liontin giok itu dan berkata dengan senyum ambigu, Salamai benar-benar memberimu liontin giok. Apakah itu berarti dia memiliki separuhnya? Zuan menjawab, benar sekali. Setelah aku melakukan apa yang perlu kulakukan di pihak kita,
Aku akan mengirimkan energiku ke liontin ini dan dia akan dapat merasakannya di pihaknya. Dia kemudian akan segera mengatur pertemuan denganku. Demi keselamatan, dia akan memasang beberapa lapis penghalang suara di sekeliling liontin giok ini guna menangkal tipu daya yang mungkin dilakukan Salamai. Mengapa kedengarannya seperti semacam kenang-kenangan kekasih? Pei Mianman berkomentar dengan ekspresi menggoda. Yang lain juga mengangguk. Mereka juga merasa bahwa ini adalah barang istimewa. Suolun Si tak dapat menahan diri untuk bertanya dalam hati, nona pertama itu tidak punya perasaan apapun terhadap kakak laki-laki Su, bukan? Napas Zuan tercekat di tenggorokannya. Wajah Salamai muncul di benaknya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Dia segera berkata, kalian semua terlalu banyak berpikir. Dia hanya ingin aku segera menghubunginya agar dia bisa menyelamatkan Mojart. Kemudian, dia mengeluarkan potongan giok dan bahan-bahan obat, sambil menjelaskan, ini berisi pengetahuan tentang formasi dan pengobatan yang aku dapatkan dari Salamai, serta beberapa bahan khusus. Kita harus menggunakan kesempatan ini untuk mempelajarinya dengan benar. Xie Daoyun dan Ji Xiaoxi sama-sama menjadi sangat senang. Yang satu mengambil strip formasi, sementara yang lain memegang strip giok dengan kagum. Inilah yang mereka butuhkan saat ini. Dengan pengetahuan tentang sistem ini, semuanya akan menjadi jauh lebih mudah. Sementara itu, meskipun yang lain tidak pandai dalam formasi atau pengobatan, mempelajari sesuatu selalu bagus. Mereka berharap mereka dapat membantu nanti. Zuan mengambil potongan batu giok formasi dan hendak mempelajarinya ketika seorang utusan istana memanggil dari luar. Donair, saya baru saja menerima berita dari Tuan, meminta Anda untuk mengunjungi istana. Ekspresi para wanita berubah. Mereka semua menatap Zuan dengan khawatir. Ah Zu, kamu baru saja datang dari istana, tetapi mereka ingin kamu kembali secepat ini. Mungkinkah karena mereka menemukan berita yang tidak menyenangkan? Pei Mianman memegang tangan Zuan dengan gugup karena takut dia akan meninggalkannya. Benar sekali, pasti ada yang salah jika dia meneleponmu kembali dengan sangat mendesak. Menurutku, kamu tidak boleh kembali lagi. Keberuntunganmu bagus terakhir kali, tetapi tidak mungkin kamu akan seberuntung itu untuk kedua kalinya. Jiang Luofu tampak sangat khawatir. Zuan berpikir sejenak, tetapi kemudian berkata dengan nada menghibur, jangan khawatir. Semuanya akan baik-baik saja. Jika Raja Monster benar-benar ingin menangkapku, utusan istana tidak akan bersikap sopan. Semua orang tercengang sejenak. Mereka ingat bahwa utusan istana selalu sangat galak. Mereka merasa bahwa apa yang dikatakan Zuan masuk akal. Mereka tidak bisa tidak mengagumi cara berpikir Zuan lagi. Dia masih bisa memperhatikan detail itu bahkan dalam situasi yang sangat genting. Kebetulan aku juga perlu memancing. Raja Monster pergi, jadi aku bisa menyelesaikan masalah itu dengan perjalanan ini. Zuan memberitahu para wanita itu untuk tidak khawatir dan mempelajari formasi dan obat-obatan. Kemudian, dia bangkit dan berjalan keluar. Di bawah bimbingan utusan istana, dia segera kembali ke istana lagi. Raja Monster duduk di panggung tinggi sambil menggoda burung berkepala 3 di sebelahnya. Saya memberi hormat kepada Tuan, kata Zuan dengan hormat. Tahukah kau mengapa aku memanggilmu begitu cepat? Tanya Raja Monster. Tidak, tolong bantu saya mengerti, Tuanku. Zuan mencoba mengukur apakah dia bisa dengan cepat mengalahkan pihak lain pada jarak ini. Namun, setelah memikirkannya dari beberapa sudut pandang yang berbeda, dia menemukan bahwa peluang keberhasilannya hampir tidak ada. Akan berbeda jika hanya Monster Lord. Meskipun dia lebih kuat dari Zuan, dia tidak akan menduga akan mendapat serangan tiba-tiba, yang berarti Zuan akan punya kesempatan. Namun, ada burung berkepala 3 yang kuat di sampingnya. Saat mereka bersama, mengalahkan mereka hampir mustahil. Monster Lord ini benar-benar tidak bisa dipisahkan dari hewan peliharaannya. Belum lama ini, aku menangkap Mojart. Kami berdua sebenarnya bekerja sebagai sesama rakyat di istana yang sama di masa lalu. Sayang sekali dia tidak menunjukkan pemahaman tentang zaman dan tidak mau tunduk pada perintah surga. Pada akhirnya, dia memilih untuk menjadikan aku musuhnya. Sang Raja Monster tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir ketika dia mengingat masa lalu. Zuan terdiam. Dia bertanya-tanya mengapa Raja Monster mengatakan hal-hal ini kepadanya. Monster Lord melanjutkan, benar, utusan istana mengetahui bahwa bawahan Salamai saat ini sedang berkumpul secara rahasia. Mereka pasti berusaha menyelamatkan Mojart.
Benar sekali. Salamai sangat panik. Bagaimana kalau kita gunakan kesempatan ini untuk menangkap mereka semua sekaligus? Saran Zuan. Dia tahu betul bahwa seorang pemimpin hanya akan mendengarkan saran dari para pembantunya yang benar-benar terpercaya dan sangat berhati-hati terhadap nasihat siapapun yang tidak dipercayainya. Mereka secara tidak sadar akan curiga bahwa ada beberapa masalah dengan nasihat dari orang-orang yang tidak dipercayainya dan pasti tidak akan mendengarkan. Benar saja, Monster Lord menjawab sambil mencibir, siapa yang bilang aku ingin menangkap mereka semua? Tapi ini adalah kesempatan yang sangat langka. Zuan disela sebelum sempat menyelesaikan kalimatnya. Monster Lord berkata, alasan aku memanggilmu ke sini adalah untuk membicarakan masalah ini. Temukan cara untuk membantu Salamai menyelamatkan Mojart. Zuan terkejut. Kenapa begitu? Terlalu mudah bagiku untuk menangkap Salamai. Alasan mengapa aku tidak melakukan apapun adalah karena aku punya rencana sendiri. Kau tidak perlu khawatir tentang itu. Monster Lord melanjutkan, kau akan membantunya menyelamatkan Mojart dan lihat apakah kau bisa mendapatkan kepercayaannya sepenuhnya dengan cara itu. Pikiran Zuan bergerak cepat. Sang Raja Monster jelas-jelas sedang bersusah payah untuk mendapatkan sesuatu dari Salamai. Tapi apa yang bisa dimiliki oleh nona pertama yang miskin seperti dia yang sepadan dengan semua ini? Apa? Ada masalah. Ketika dia melihat Zuan terdiam, Raja Monster itu terdengar sedikit tidak senang. Aku hanya ingin tahu bagaimana aku bisa menolongnya tanpa membuatnya curiga. Zuan berpura-pura berpikir sebentar sebelum berkata, bolehkah aku cukup berani untuk mengundang Tuan meninggalkan istana untuk beberapa waktu?